Kembali Kompas Petang, Saudara. PDI Perjuangan merespons impor kendaraan niaga asal India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Menurut PDIP, ada banyak perusahaan yang sudah memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, sehingga perusahaan itu seharusnya yang didahulukan. Wakil Sekjen PDI Perjuangan Adian Napitupulu bilang partainya sepakat jika impor kendaraan niaga asal India untuk Koperasi Merah Putih agar ditunda. Selain itu, Adian bilang ada banyak perusahaan kendaraan yang beroperasi di dalam negeri yang memenuhi standar TKDN. Sehingga jika ada kebutuhan untuk Koperasi Merah Putih, perusahaan itulah yang seharusnya diperhitungkan. Mobil pickup India, kan kemarin daripada ASKO sudah menyampaikan untuk menunggu dari Presiden ya. Terkait dengan itu, ya kita tunggu saja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya kan ada, apa sih isinya? Kalau kita bikin mobil tuh ada komponen lokal yang diproduksi lokal, TKDN. Apa tuh TKDN nama itu? Karoseri TKDN. Kandungan dalam negerinya lah, gitu loh. Rata-rata kan kalau saya tidak salah ya, itu sekitar sudah rata-rata 40%. Apakah kemudian impor yang dari mana? India ini juga memenuhi kriteria itu? Jangan sampai kemudian pabrikan-pabrikan yang sudah membangun di Indonesia, yang sudah memenuhi 40% TKDN itu, kemudian kehilangan kesempatan karena hal-hal lain. Rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara, Agrinas, mengimpor 105.000 pickup dan truk dari India, terdiri atas 35.000 mobil pickup 4x4 dan 35.000 truk roda 6 dari Tata Motors. Sisanya adalah 35.000 pickup 4x4 produksi Mahindra untuk mendukung target 70.000 koperasi Desa Merah Putih, menuai polemik di tengah industri otomotif dalam negeri yang lesu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah untuk menunda impor kendaraan-kendaraan niaga dari India. Posisi Presiden yang masih berada di luar negeri menjadi pertimbangan. Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Merespon permintaan itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota mengatakan siap mematuhi apapun keputusan pemerintah dan DPR. Meski ada usul penundaan, tetapi Joao mengatakan ada 1.200 pickup yang telah tiba di Indonesia. Apapun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara, saya akan taat, saya akan loyal, dan saya akan manut. Tindak lanjut yang unit yang sudah sampai, tetap kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR, di mana mereka mewakili rakyat. Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Impor 105.000 unit mobil dari India juga diprotes oleh pelaku industri otomotif tanah air. Menurut Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, produsen otomotif dalam negeri mampu menyediakan kebutuhan pickup untuk Koperasi Desa Merah Putih. Mobil pickup untuk kebutuhan koperasi desa itu kan dengan jumlah yang begitu besar, kami menghimbau agar Bapak Presiden kalau bisa membatalkan rencana tersebut, karena apa? Produksi di dalam negeri juga sudah bisa mencukupi dan kapasitasnya jauh melebihi daripada apa yang dibutuhkan. Yang perlu dipikirkan adalah nanti after sales-nya. Kan itu kan begitu masuk tahun kedua kan pasti udah membutuhkan suku cadang. Nah, tentu diperlukan suku cadang. Kalau misalnya mobilnya itu impor, bisa bayangkan berarti nanti mobilnya antar tinggal bangkai. Dirut Agrinas menilai kebutuhan kendaraan mendesak seiring percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Hingga saat ini 30.712 koperasi telah dibangun dengan 1.357 bangunan sudah berdiri dan siap dioperasikan.
Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, 1.200 unit mobil dari India sudah berada di tanah air. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad telah meminta penundaan impor mobil 105.000 mobil dari India. Kita akan bahas polemik impor mobil dari India ini dan sudah bersama kami juru bicara Partai Gerindra Astrio Veligen dan juga Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dari Selu. Selamat petang Bapak-Bapak. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore, Mas Bino, Mas Nailul. Selamat sore. Kita ke Mas Astrio dulu. Mas Astrio, ini tentu menjadi polemik dan menjadi sorotan publik. Ada usulan penundaan dari DPR bahwa impor mobil 105 dari India ini, 105.000 dari India ini agar ditunda. Lalu mengapa ini muncul? Karena sudah ada proses pembelian dan pemesanan dan juga sudah ada 1.200 unit yang sampai di Indonesia. Ya, Mas Juno, terima kasih. Memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sufmi Dasko selaku Wakil Ketua DPR RI bahwa keputusan untuk mengimpor ini nanti akan ditunda terlebih dahulu sampai menunggu ketibaan daripada Bapak Presiden. Kalau memang sudah ada unit yang tiba di Tanjung Priok, itu memang karena kontrak pembelian itu sudah disepakati dari jauh-jauh hari dan ini memang bagian daripada batch daripada delivery itu. Tapi keputusan finalnya tetap nanti akan menunggu keputusan dari Bapak Presiden. Tapi yang disampaikan di sini Mas Juno adalah kita harus mengerti dulu filosofi daripada impor itu sendiri. Bahwa memang semata-mata impor itu dilakukan di-treat hanya sebagai last resort apabila baik itu dari segi ke harga maupun dari spek tidak terdapat atau tidak dapat dipenuhi di dalam negeri. Maupun kalau kita berbicara dari segi kapasitas produksi, bagaimana kesanggupan industri dalam negeri kita. Dan ini tidak terjadi hanya untuk produk-produk otomotif. Kita kalau berbicara berbagai produk pertanian kita seperti kedelai, seperti gandum, itu adalah komoditas yang tidak dapat diproduksi di Indonesia atau tidak cukup diproduksi di Indonesia, sehingga sebagai last resortnya kita harus melakukan impor. Tapi yang terakhir adalah Mas Juno, perlu disadari juga bahwa memang ini adalah sebuah posisi yang dilematis di mana pemerintah dalam hal ini eksekutif, BUMN, Agrinas Pangan juga harus mengambil keputusan strategis di mana keputusan itu harus tetap mengakomodasi apa yang kita sebut sebagai striking the balance. Striking the balance between salah satunya adalah efektivitas daripada penggunaan anggaran karena kita tahu harga yang ditawarkan oleh produsen dari India itu kurang lebih sekitar 50% lebih murah daripada yang bisa ditawarkan di dalam negeri. Tapi yang kedua di sisi lain juga kami juga sepakat dan kami berterima kasih kepada seluruh stakeholders yang telah menyampaikan keberatan bahwa juga tidak kalah pentingnya untuk tetap menjaga ketahanan industri otomotif di dalam negeri. Nah, artinya di sini apakah ada mekanisme yang terlampaui karena pada intinya industri ekonomi nasional menjadi prioritas dan ini yang selalu diungkapkan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa industri nasional harus berkembang dan tumbuh. Nah, untuk saat ini mengapa akhirnya impor ini dilakukan? Ya, jadi begini Mas Juno, kalau seperti kita tahu Kopdes Merah Putih itu dicanangkan akan berdiri di kurang lebih sekitar lebih dari 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, di mana target tahun ini sendiri ada sekitar 60.000 koperasi yang sudah berdiri. Maka daripada itu sebagai bagian daripada equipment atau aset-aset yang akan diikutsertakan dari pendirian koperasi ini merupakan salah satunya adalah pickup, merupakan salah satunya adalah truk beroda 6 yang memang digunakan untuk menunjang mobilitas maupun keperluan logistik daripada koperasi-koperasi desa Merah Putih yang ada di Indonesia. Sehingga mengconsider bahwa ada kebutuhan untuk pengadaan dalam jumlah yang besar karena memang koperasi desa Merah Putih tahun ini ditargetkan 60.000, maka dibutuhkan juga pengadaan truk aset-aset yang sesuai dengan jumlah yang sesuai juga. Dalam hal ini kalau kita berbicara mayoritas daripada pickup truck Indonesia masih 4x2, ada beberapa yang 4x4 tapi memang secara harga kemarin konsiderasinya adalah lebih tinggi dan juga secara kapasitas produksi tidak dapat memenuhi target 60.000 koperasi desa untuk mensupport 60.000 koperasi desa Merah Putih yang akan berdiri. Sehingga kembali lagi Mas Juno, ini merupakan sebuah last resort. Tentu saja yang diberikan prioritas itu adalah perusahaan dalam negeri terlebih dahulu. Tapi satu hal yang perlu kita catat Mas Juno, bahwa Tata Motor sendiri itu juga memang sudah berkomitmen untuk membuka pabrik manufacturing yang berada di Indonesia. Sehingga ini bukan hanya pure import, tapi bagaimana caranya kita ke depannya juga membentuk ekosistem otomotif di mana basis manufacturing dan juga pembentukan dan suku cadangnya juga berada di Indonesia. Oke, saya ke Mas Nailul. Mas Nailul, ini apakah Anda juga melihat untuk saat ini pembelian dan pengadaan impor dari mobil India yang CBO atau completely build up ini tentu akan merusak industri nasional dan seperti apa sebenarnya pengamatan Anda terutama terkait dengan potensi kerugian industri nasional? Iya, yang pertama seperti ini Mas Juno, bahwa kalau kita lihat kan di sini ada pernyataan dari Kadin maupun dari Pak Agus Gumiwang ya pada pemerintah itu juga menyatakan bahwa industri dalam negeri itu siap. Nah,
Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ini juga terkait dengan masalah TKDN. Dan kalau kita lihat apa yang diimpor dari India ini, dia fully CBU, artinya memang di situ sudah impor dalam bentuk jadi gitu. Nah, disinilah tidak ada unsur TKDN. Nah, kenapa kita kemarin menghitung terkait apabila ini diproduksi di dalam negeri, itu keuntungannya cukup besar. Karena apa? Karena di situ muncul multiplier effect-nya, Mas Yuno. Multiplier effect-nya ini kan bukan hanya dari sisi perdagangannya saja, tapi industri otomotif kita mampu berkembang, dan di situ ada industri ban, ada industri kaca dan sebagainya, yang saya rasa itu ditopang dengan permintaan yang seharusnya ditopang dengan permintaan dari program KDMP ini. Makanya kita salah satu yang memang menolak adanya impor mobil dari India ini. Nah, yang terkait juga dengan apakah spesifikasinya dia sudah 4x4 ya. Nah, ini yang kalau kita lihat seharusnya juga disesuaikan mengapa butuh dengan spesifikasi tersebut dan sebagainya. Makanya inilah yang jadi perhatian publik, bahwa apakah memang dibutuhkan impor mobil yang cukup besar gitu kan. Sedangkan di dalam negeri itu diklaim oleh pemerintah dan juga Kadin itu produksinya mencukupi. Ya, tapi tadi sebelumnya juga PT Agrinas menyampaikan bahwa secara harga dan kemudian komparasi dari harga ini juga mobil dari India ini untuk diimpornya tentu lebih murah. Dan seperti apa sebenarnya pandangan Anda bahwa bila industri nasional ini kemudian juga dimanfaatkan untuk membangun mobil niaga ini untuk Indonesia seperti apa? Terutama tadi Koperasi Merah Putih. Ya, makanya tadi sampaikan tuh Agrinas sampaikan untuk mobil dengan spesifikasi yang diimpor sama Agrinas itu lebih mahal. Nah, yang kita pertanyakan adalah mengapa kita butuh dengan spesifikasi tersebut, ya kan? Apakah memang kita cukup butuh untuk 4x2, 4x2 dan tidak 4x4 gitu kan? Ini yang kita pertanyakan gitu kan. Maka memang butuh dengan spesifikasi tersebut sehingga kita harus impor. Sedangkan kalau kita lihat ya, kita kan yang disampaikan oleh pemerintah ya, bahwa di sini angkutannya angkutan untuk yang bukan angkutan tambang kan, tapi angkutan yang dia sifatnya kebutuhan petani, terus kebutuhan masyarakat, gas dan sebagainya. Itu seperti itu, tidak kita mengangkut tambang dan sebagainya. Ya, tapi Mas Nailul, dari klaimnya PT Agrinas dapat menghemat sekitar 5 hingga 10 triliun atau 50 juta rupiah per mobil bila dibandingkan dengan industri otomotif nasional. Iya, nah makanya kan ketika beda spesifikasinya itu lebih mahal, Mas. Nah, ini kan yang kita pertanyakan kan, mengapa butuh spesifikasi tersebut gitu. Nah, kalau dia 4x4 sih lebih mahal gitu kan, dibandingkan dengan 4x2 gitu kan. Nah, apakah ini yang memang dibutuhkan gitu kan? Apakah kita cukup butuh yang dia 4x2 dan sebagainya? Itu kan yang sebenarnya kita butuh yang seperti apa gitu. Jangan kita cuma butuh yang spesifikasi di bawah itu, tapi pemerintah memaksakan itu untuk spesifikasi di atas itu, sehingga ya dia impor aja gitu. Karena kan ini kan rente kan termasuknya. Ya, kita ke Mas Astrio. Mas Astrio, sebenarnya seperti apa kebutuhan dari Koperasi Merah Putih ini, terutama kebutuhan mobil niaga, mobil pickup ataupun truk yang tadi spesifikasinya 4x4 dan juga ada 4x6. Dan untuk industri otomotif nasional sendiri baru memenuhi 4x2. Ya, Mas Juno, sebenarnya saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nailul, bahwa memang Partai Gerindra juga mendorong adanya asesmen lebih lanjut. Apakah memang dari keseluruhan KDMP ini semuanya memerlukan kendaraan dengan spesifikasi katakanlah 4x4? Kami yakin pasti ada area-area daerah-daerah yang memang mutlak membutuhkan 4x4, karena kita tahu sendiri berbagai kontur daerah itu memiliki medan yang sangat menantang, yang tidak mungkin bahkan untuk angkutan yang mungkin cukup lightweight sekalipun tidak bisa dilakukan dengan 4x2. Beberapa daerah di Kalimantan kita tahu sendiri kalau tidak pakai mobil 4x4 jalan pun tidak bisa. Jadi memang pasti ada daerah butuh 4x4, tapi kami juga yakin tidak mungkin semua daerah itu membutuhkan 4x4. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain, kembali menyambung ke argumen daripada last resort, Mas Juno, perlu kita pahami bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan instrumen program untuk menggencarkan pemerataan ekonomi. Makanya program ini ditargetkan rampung 60.000 Koperasi Desa Merah Putih harus beroperasi pada tahun ini. Sehingga salah satu aspek kuncinya adalah kecepatan daripada delivery unit itu tersebut. Sehingga walaupun unit tersedia di dalam negeri, kemarin salah satu yang tantangan yang ada itu adalah kemampuan produksi dalam negeri itu belum cukup untuk mendeliver 100.000 unit dalam 1 tahun ini. Sehingga
sehingga konsiderasinya adalah banyak, tapi kami sepakat bahwa ujung-ujungnya ini harus merupakan sebuah striking the balance, kembali lagi dalam satu efektivitas dan efisiensi daripada penggunaan anggaran agar dapat semaksimal mungkin dan dapat seefisien mungkin, tapi di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan kelangsungan daripada industri otomotif dalam negeri kita, Mas. Oke, terakhir ke Mas Nail. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya terkait dengan terjadinya ketidaksinkronan antara kementerian dan lembaga dan kemudian untuk pengadaan mobil impor ini dan juga terkait dengan investasi atau kepercayaan investasi dari pihak luar terhadap Indonesia dan juga menumbuhkan industri nasional? Ya, tadi saya sepakat juga sama Mas Atrio ya, terkait juga ini perlu ditelaah lebih lanjut gitu kan, bahwa tidak semua daerah itu membutuhkan 4x4 gitu kan, dan itu harus dibuka secara luas ke publik gitu kan. Nah ini yang memang harus dilakukan oleh Agrinas gitu. Nah yang kedua adalah yang kita dorong itu bukan hanya komitmen saja, tapi ya Tata Motors harus membuka pabriknya di sini gitu kan. Nah inilah yang sebenarnya kita dorong melalui kebijakan TKDN. Makanya ketika kita bicara kebijakan TKDN, ya Tata Motor ataupun Mahindra memenuhi atau tidak gitu kan. Nah ini kan impornya kan impor CBU gitu kan. Nah inilah yang memang kita sebutkan itu bisa merugikan ekonomi secara nasional. Karena apa? Karena yang sejatinya itu bisa diproduksi dalam negeri, ya walaupun ada yang ada sebagian yang butuh 4x4, tapi yang 4x2 itu sudah bisa gitu. Nah ini yang dirugikan sebenarnya, makanya ini harus benar-benar kita tough kepada aturan bahwa ya dia harus memenuhi alokasi TKDN dan sebagainya yang harusnya itu ya tidak hanya komitmen tapi juga tindakan yang nyata. Oke, terakhir ke Mas Astrio untuk tenggat waktu yang untuk pembicaraan dan pembahasan dengan Pak Presiden sendiri seperti apa nantinya untuk keputusan terkait dengan pengadaan mobil ini? Ya, tentu saja kita sekarang masih menunggu kepulangan dari Bapak Presiden. Seperti kita tahu, beliau masih menyelesaikan lawatannya mulai dari Amerika Serikat, lalu beliau bertolak ke Inggris, dan sekarang beliau berada di Timur Tengah. Dan tentu saja ketika beliau nanti kembali ke tanah air, ini akan menjadi salah satu prioritas utama untuk segera dibahas semua cost-nya apa, benefit-nya apa, plus-nya apa, minus-nya apa, dan kemudian nanti keputusan tersebut pasti akan diambil oleh Bapak Presiden. Baik, pertumbuhan terkait dengan industri nasional otomotif dan juga koperasi Desa Merah Putih, pemenuhan terkait dengan kendaraan dan juga lokasi yang dimana tadi ada remote area atau daerah terpencil yang harus juga diperhatikan. Terima kasih atas insight-nya juru bicara Partai Gerindra Astrio Felge dan juga Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Excelios. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, selamat sore.